Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berjudul signifikansi mata kuliah kemalikusalehan. Nah, apa-apa saja yang akan dibahas dalam materi signifikansi mata kuliah kemalikusalehan? Ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mata kuliah kemalikusalehan sebagai mata kuliah pembentuk karakter, dan yang kedua fungsi mata kuliah kemalikusalehan. Jadi bagaimana nanti mata kuliah kemalikusalehan ini berkedudukan sebagai mata kuliah pembentuk karakter di lingkungan Universitas Malikusale, dan yang kedua bagaimana fungsi dari mata kuliah kemalikusalehan itu sendiri. Nah, sebelum lanjut memahami signifikansi mata kuliah kemalikusalehan, sebagai pengantar kita harus pahami beberapa hal sebagai berikut. Nah, jadi tahukah Anda siapa itu Malikusale? Gitu ya. Jadi Malikusale itu adalah sultan atau raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini itu adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara, tepatnya pada abad ke-13. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, sekitar Kota Loksmawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Nah, dulu sebenarnya tidak disebut dengan kota saat ini ya, Loksmawe. Tapi untuk saat ini disebut dengan Kota Loksmawe. Nah, Sultan Malikusale ini lahir di Nagur, Tanagayo pada abad ke-13. Semenjak kecil sebenarnya nama beliau namanya Merahsilu atau Marahsilu. Namun karena beliau itu menjadi sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai, nama beliau diganti menjadi Sultan Malikusale, Malik yang saleh gitu. Tahta kesultan kemudian diselanjutkan oleh putranya yakni Sultan Ahmad I. Nah, jadi teman-teman, gini nih. Sultan Malikusale ini tuh adalah, udah jelas ya, nama beliau itu disematkan sebagai nama dari Universitas Malikusale gitu. Nah, beliau ini itu merupakan raja pertama atau sultan pertama kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan apa gitu. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nah, artinya wilayah Aceh ini itu adalah wilayah pertama Islam itu berkembang di Nusantara gitu. Para orang-orang yang membawa Muslim, para pedagang-pedagang Arab itu dulu datang ke Indonesia itu ya pertama kali ke wilayah Aceh. Nah, disitulah didirikan suatu kerajaan Islam, yakni kerajaan Samudra Pasai, kerajaan yang pertama yang berlandaskan dengan agama Islam. Nah, disitulah Malikusale merupakan raja atau sultan pertamanya gitu ya. Nah, makanya itu kita nggak perlu asing ya, dan nggak perlu bertanya-tanya lagi kenapa di wilayah Aceh ini itu adalah wilayah dengan sebutan Serambi Mekah gitu ya. Karena memang wilayah ini itu banyak sekali yang melahirkan para ulama-ulama terkemuka, ulama-ulama yang besar gitu, sehingga dan juga itu tadi karena memang wilayah ini wilayah pertama gitu Muslim itu datang ke Indonesia. Maka dari itu kalau dibilang kenapa wilayahnya sangat kental dengan Islam ya, itu tidak perlu lagi ya, memang karena dasarnya itu di wilayah ini Islam itu berkembang di Indonesia. Jadi tadi ya, Sultan Malikusale ini tuh lahir di Nagor pada Tanagayo. Nah, jadi sebenarnya tuh nama beliau itu bukan Malikusale, artinya dulu waktu kecil namanya itu Merahsilu atau Marahsilu. Tapi karena beliau tuh udah naik tahta menjadi seorang raja atau sultan pertama kerajaan Samudra Pasai, ya diubah namanya gitu menjadi Malik yang saleh gitu, Malikus Saleh. Nah, beliau ini Malikusale ini ya, memang namanya tadi seperti saya katakan digunakan sebagai penyebutan dari universitas, salah satu universitas negeri di Indonesia, tepatnya di Aceh. Nah, nama beliau disematkan lah di Universitas Malikusale ini. Sebenarnya bukan hanya di Universitas Malikusale saja, tetapi juga ada di
tempat-tempat lain yang masih di lingkup Aceh, seperti ada di tempatnya namanya Bandara Udara Malikus Saleh, kemudian ada juga IAIN Malikus Saleh dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya Universitas Malikus Saleh saja, tetapi ada wilayah-wilayah lainnya gitu ya, tempat-tempat lainnya gitu. Nah, sebenarnya untuk Malikus Saleh ini sebenarnya untuk di tempat-tempat lain juga sama gitu, menggunakan sosok yang terkemuka, sosok yang terkenal sebagai penamaan dari nama tempatnya gitu. Seperti ada juga di Universitas Syakuala, itu berdasar, kalau tidak salah itu mengambil nama besar ulama juga. Kemudian ada Universitas Rainri gitu kan, itu juga sama. Jadi pada hakikatnya memang orang-orang menggunakan nama seorang yang terkemuka, terkenal ya, berkeinginan untuk apa? Berkeinginan untuk menjadi doa gitu ya, harapan bahwa nanti tempat atau apapun itu kalau menggunakan nama atau sosok yang terkemuka kan bisa menjadi panutan gitu. Kelak bisa seperti orang yang disematkan namanya, kiranya seperti itu ya. Nah, lanjut nih, sebenarnya tadi di awal sudah saya singgung sedikit ya, tapi di sini kita akan bahas lebih dalam. Kenapa nama Sultan Malikus Saleh digunakan sebagai penyebutan untuk Universitas Malikus Saleh? Gitu. Nah, jadi di sini ada dua alasan ya menurut saya mengapa Universitas Malikus Saleh itu menggunakan nama Sultan Malikus Saleh sebagai penyebutannya. Nah, alasan yang pertama itu adalah karena sosok Sultan Malikus Saleh ini merupakan sosok yang pintar, karismatik, patriotisme, takwa, yang dihormati, yang berketurunan, yang mulia, yang menjadi penasihat, yang kuat beribadah, serta yang semangat. Sosok seperti ini jelas harus menjadi contoh atau panutan bagi para masyarakat Aceh, terkhusus bagi kaum akademika. Nah, jadi alasan yang pertama itu, karena memang sosok dari Sultan Malikus Saleh ini sosok yang pintar. Pintarnya itu udah jelas ya, pintar agama, pintar juga pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian beliau sangat karismatik. Karismatik itu artinya berwibawa, segan tapi tidak takut ya. Kemudian beliau itu punya aura-aura yang positif. Bagaimana lah aura dari sosok para ulama semestinya gitu ya. Lalu patriotisme artinya punya jiwa-jiwa kepahlawan yang tinggi. Takwa ini hubungannya dengan Tuhan yang sangat, dengan Allah yang sangat tinggi ya, sangat kuat. Baru beliau itu adalah sosok yang dihormati, yang berketurunan, artinya memang keturunan dari para ulama juga. Baru yang mulia, yang menjadi penasihat, yang kuat beribadah, serta yang semangat. Nah, jadi kalau sosok-sosok seperti itu, sosok dengan karakter dan kepribadian seperti itu, ya udah jelas ya, harus menjadi panutan, menjadi contoh bagi banyak orang untuk mengikuti layaknya seperti beliau gitu. Nah, maka dari itu Universitas Malikus Saleh menggunakan nama Malikus Saleh sendiri itu dengan harapan apa? Ya dengan harapan nantinya para mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Malikus Saleh itu dapat menjadi sosok seperti Malikus Saleh itu. Jadi nantinya Universitas Malikus Saleh mampu melahirkan para sarjana-sarjana yang berkarakter, berkepribadian layaknya Malikus Saleh gitu. Nah, ya itu udah jelas banget ya kan. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa-mahasiswi saja, tapi juga keseluruhan kaum akademika yang ada di Universitas Malikus Saleh, baik itu dosen, baik itu rektor, dekan dan lain sebagainya, juga diharapkan mampu mencontoh atau mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dari sosok Sultan Malikus Saleh itu sendiri. Nah, alasan yang kedua apa? Dengan menambahkan nama Malikus Saleh sebagai nama di salah satu universitas negeri di Indonesia, maka secara tidak langsung pihak akademika memberikan penghormatan besar kepada Sultan Malikus Saleh. Nah, serta diharapkan Universitas Malikus Saleh dapat melahirkan sosok Malikus Saleh muda di masa yang akan datang. Dan jadi ini benar banget.
ya bahwa dengan menabalkan nama Malikus Saleh itu sebagai salah satu nama di universitas negeri di Indonesia, ya otomatis itu adalah penghormatan gitu, penghormatan besar kepada Malikus Saleh. Selain penghormatan besar atas segala perjuangan dari Sultan Malikus Saleh, itu juga bertujuan agar nantinya di masa yang akan datang Malikus Saleh ini tidak pudar dihilang atau ditelan zaman. Artinya gini, ketika nama diletakkan atau disematkan di nama universitas, otomatis akan terus sosok Malikus Saleh ini akan terus dikenal oleh dunia, terutama dikenal oleh para penerus-penerus bangsa yang akan datang. Gitu. Jadi tidak hilang gitu, tidak tertelan oleh kecanggihan teknologi saat ini gitu. Dan juga ya kan yang namanya nama itu pasti adalah doa ya. Jadi ketika kita memberi atau membuat nama itu pasti kita punya harapan tersendiri kan. Maka dari itu sama seperti Universitas Malikus Saleh ini, bahwa Universitas Malikus Saleh ini menggunakan nama Malikus Saleh agar harapan nantinya para sarjana-sarjana yang lahir dari Universitas Malikus Saleh itu adalah para Malikus Saleh muda. Nah, kiranya seperti itu. Jadi ada dua alasan ya, kenapa nama Sultan Malikus Saleh itu digunakan sebagai penyebutan untuk Universitas Malikus Saleh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ya bahwa bukan hanya di Universitas Malikus Saleh aja seperti itu, seperti di Universitas Syah Kuala, Universitas Teguh Umar, Universitas Rainri, itu pada hakikatnya memang mengangkat nama-nama para ulama-ulama terkemuka yang berasal dari Aceh, yang tujuannya apa? Tujuannya sama, punya harapan nantinya para sarjana-sarjananya itu mampu atau memiliki kepribadian dan karakteristik layaknya sosok yang terkemuka atau yang sangat berakhlakul karimah dan berkepribadian seperti itu. Oke, lanjut. Nah, signifikansi mata kuliah Malikus Saleh. Nah, jadi kita akan masuk ke intinya ya. Tadi itu adalah sebagai pengantar untuk membuka wawasan kita terkait sebenarnya Malikus Saleh itu siapa gitu, kenapa harus digunakan sebagai nama dari universitas negeri di Indonesia, tepatnya di Aceh gitu. Dan itu sebagai pengantar saja, pembuka wawasan kita. Oke, jadi signifikansi mata kuliah Malikus Saleh ini merujuk kemana ya? Signifikansi, berbicara tentang signifikansi itu merujuk ke pengaruh gitu ya. Jadi ibaratnya pengaruh mata kuliah Malikus Saleh ini dalam kehidupan kampus itu seperti apa gitu. Meningkatnya perkembangan zaman atau yang sering disebut dengan globalisasi berdampak pada banyaknya perubahan karakter pada masyarakat Indonesia. Pendidikan yang tidak berlandaskan dengan karakter akan menimbulkan krisis moral yang menyebabkan munculnya perilaku negatif di kalangan masyarakat seperti ketidakjujuran, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian dan kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan masyarakat tersebut, maka digunakanlah nilai-nilai Malikus Saleh sebagai cara untuk membentuk karakter atau moral mahasiswa-mahasiswi yang siap terjun ke lingkungan kerja atau usaha. Nah, jadi teman-teman, saat ini kita berada di era teknologi itu bukan lagi berkembang, tapi teknologi itu udah sangat maju. Pergerakannya itu tidak bisa kita elakkan lagi gitu ya. Nah, di era majunya perkembangan zaman ini, ya otomatis akan berdampak ya pada kehidupan masyarakat kita Indonesia. Dampaknya ya bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Dampak positif ya dapat kita rasakan lah seperti saat ini. Kemudahan dalam berkomunikasi, berinteraksi, bukan hanya dalam berkomunikasi tetapi dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup juga sangat mudah. Kita sekarang nggak perlu lagi harus ke ATM untuk transfer uang, udah ada banking,
Kemudian kita tidak, kalau mau makan saja kita tidak perlu keluar panas-panasan, naik Gojek atau naik apa, tidak perlu. Dengan adanya GoFood ya, sejenisnya, aplikasi-aplikasi makanan seperti itu, udah mudah kita gitu, tinggal datang. Begitu juga dalam hal kegiatan belanja, sama, udah sangat mudah. Kegiatan pembelajaran, tidak perlu harus tatap muka, dan lain sebagainya. Semuanya itu pada hakikatnya memang adalah keuntungan dari majunya perkembangan teknologi saat ini. Tetapi di samping itu juga memiliki efek negatif nih. Efek negatifnya mungkin 20% lah ya, 80% adalah itu efek positif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang efek negatif dari majunya teknologi sebenarnya banyak. Tapi kalau untuk kita fokuskan saat ini, dia lebih ke karakter ya, kepribadian. Bahwa banyak sekali ya perubahan karakter yang terjadi pada masyarakat Indonesia diakibatkan karena meningkatnya perkembangan zaman, tingginya proses globalisasi. Globalisasi yang udah jelas nggak ada batas. Dunia ini udah nggak ada salah. Itu menyebabkan krisis moral pada masyarakat Indonesia, teman-teman. Yang mana krisis moral itu pada hakikatnya bisa memunculkan perilaku negatif di kalangan masyarakat. Kenapa gitu? Kenapa kecanggihan teknologi bisa menyebabkan krisis moral gitu ya kan? Iya, misalnya gini, anak-anak yang masih di bawah umur atau anak-anak yang belum paham mana yang baik dan benar, mereka diberi gadget contohnya. Diberi gadget tanpa atau di luar dari pengawasan orang tua, secara tidak langsung bisa saja mereka menggunakan gadget itu untuk membuka hal-hal yang tidak sepatutnya ditonton oleh anak seusia mereka. Nah, di situ akan timbul secara tidak langsung krisis-krisis moral, di mana mungkin anak akan cenderung sedikit egois, kemudian malas, selanjutnya melawan dengan orang tua atau tidak menghormati orang tua. Akibat apa? Akibat dari alat teknologi itu, akibat dari gadget itu. Maka dari itu kalau misalnya orang tuanya tidak mengendalikan, ya itu efeknya, akibatnya ya seperti itu gitu ya. Kemudian itu kan namanya krisis moral itu. Anak-anak seperti itu ketika tidak dibenahi atau tidak dievaluasi akan menimbulkan yang namanya penyakit-penyakit masyarakat itu tadi gitu. Sebenarnya bukan pada kalangan anak-anak, pada kalangan orang dewasa ya juga seperti itu gitu. Karena kemudahan yang ada saat ini, ya kan, kemudahan yang ada saat ini membuat beberapa orang malas. Beberapa orang malas bekerja. Ketika malas bekerja, malas dan lain-lain lah pokoknya. Ya pada hakikatnya akan sering gitu nanti menimbulkan berbagai penyakit-penyakit masyarakat atau tindakan-tindakan yang buruk lah. Seperti apa? Seperti ketidakjujuran, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, dan kekerasan terhadap anak. Ya udah jelas ya, ketidakjujuran. Artinya kita diberdaya gitu sama teknologi, sama semualah teknologi yang ada di sekitar kita untuk berbuat tidak jujur. Ya contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita dalam hal ujian lah ya, contoh sederhananya ujian, karena memang teknologi yang udah sangat pesat ya, sangat lancar, ya bisa aja nanti ada tindakan-tindakan kecurangan, tindakan contek-mencontek. Itu kan artinya ketidakjujuran ini di kalangan para pelajar. Kemudian pergaulan bebas juga seperti itu gitu. Diakibatkan ya itu tadi karena adanya kecanggihan teknologi. Nah, artinya gimana? Dengan mudahnya kita memperoleh sesuatu saat ini, kemudian dengan lancarnya aktivitas komunikasi,
pergaulan-pergaulan bebas pastinya bisalah muncul. Kemudian penyalahgunaan obat-obat terlarang, apalagi ya penyalahgunaan obat-obat terlarang udah jelas artinya oknum-oknum ya yang terkait itu dengan mudahnya memang menyebarkan obat-obatan terlarang itu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, bisa melalui aplikasi-aplikasi sejenisnya lah. Kemudian ada pencurian, benar, diakibatkan karena apa? Diakibatkan ya sekarang tadi ya, globalisasi semakin meninggi, permintaan pekerjaan pun sangat mengutamakan kualitas ya dan keterampilan pendidikan yang baik. Maka dari itu orang-orang dengan yang lulusan mungkin tidak sesuai dengan permintaan tersebut ya akan berstatus sebagai pengangguran contohnya. Nah, kalau udah pengangguran, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup? Salah satunya bisa saja dengan melakukan pencurian. Nah, juga bisa dengan kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit tersebut disebabkan karena masyarakat itu krisis moral. Krisis moral bisa disebabkan karena kemajuan dari teknologi globalisasi. Kemudian bagaimana ya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya dengan mudahnya sebenarnya kita harus melakukan kegiatan pembelajaran karakter lah terutama. Selain pembelajaran karakter juga pembelajaran edukasi atau pengetahuan atau literasi gitu. Jadi kita mendapatkan pelajaran di bangku sekolah ya. Kemudian kita juga mendapatkan pelajaran di agama misalnya dalam hal pembentukan karakter gitu. Jadi upaya untuk bisa mengatasi krisis moral yang ada di lingkungan masyarakat saat ini, yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran ya atau sosialisasi di bangku sekolah dan juga di lingkup agama lah contohnya. Nah, kalau misalnya untuk di lingkungan kita, Universitas Malikus Saleh, salah satu cara untuk bisa mengatasi permasalahan seperti itu dengan apa? Ya, dengan membentuk karakter atau moral mahasiswa-mahasiswi yang beracuan ya atau yang mengikuti dari karakter Malikus Saleh itu sendiri, sehingga nantinya para mahasiswa-mahasiswi itu siap terjun ke lingkungan kerja atau usaha. Oke, kita lanjut. Nah, jadi intinya pendidikan Malikus Saleh sangat penting diajarkan dan diedukasikan kepada semua warga akademika Universitas Malikus Saleh dalam menghadapi kehidupan modernisasi saat ini. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa salah satu cara untuk kita bisa mengatasi krisis moral yang terjadi di masyarakat adalah dengan menggunakan atau menerapkan pendidikan Malikus Salehan di dalam lingkungan kita, terutama kalau bagi kaum akademika ya di dalam lingkungan akademik, bukan hanya akademik sih, bisa juga dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Nah, ya ibaratkan pendidikan Malikus Salehan itu adalah benteng kita untuk menghadapi kehidupan modernisasi yang ada saat ini. Mata kuliah Malikus Salehan sebagai mata kuliah pembentukan karakter. Ini adalah poin pertama yang akan kita bahas. Jadi, bagaimana kedudukan mata kuliah Malikus Salehan ini sebagai mata kuliah pembentukan karakter? Mengapa mata kuliah Malikus Salehan digunakan sebagai mata kuliah pembentukan karakter? Gitu ya. Jadi sederhananya kita dapat mengatakan bahwa karena mata kuliah Malikus Salehan itu adalah suatu usaha sadar dan terencana yang disusun oleh sivitas akademika untuk mendidik dan memberdayakan potensi mahasiswa-mahasiswi guna untuk membangun karakter pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Serta mata kuliah Malikus Salehan ini di dalamnya memuat komponen pengetahuan, kebenaran, kesadaran atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai yang sejalan dengan ketentuan sunnatullah. Pendidikan Malikus Salehan ini juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan kemanusiaan, yakni sama-sama membentuk dan melatih kemampuan mahasiswa-mahasiswi yang tangguh secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik, terarah dan benar. Nah, jadi sederhananya tadi saya katakan kalau memang mata kuliah Malikus Salehan ini
digunakan sebagai mata kuliah pembentukan karakter mahasiswa-mahasiswi adalah karena memang mata kuliah ini udah dibentuk gitu secara sadar dan terencana oleh siapa? Oleh Civitas Akademika. Gunanya apa? Gunanya mendidik dan memberdayakan potensi mahasiswa-mahasiswi. Artinya potensi di sini berarti adanya ibaratkan adanya modal gitu, modal mahasiswa-mahasiswi untuk apa? Untuk nantinya berkecimpung di dunia pekerjaan, untuk nantinya menjadi para pemimpin, menjadi siapapun, menggantikan peran-peran yang ada di dalam lingkungan bernegara. Nah, maka dari itu ya untuk membangun karakter pribadi mahasiswa-mahasiswi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya, bagi lingkungan sekitarnya, ya harus menggunakan mata kuliah Kemalikusalehan ini sebagai mata kuliah pembentukan karakter. Jadi mata kuliah ini itu pastinya di dalamnya udah memuat nih komponen pengetahuan, kebenaran, kesadaran, dan kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai yang sejalan dengan ketentuan sunatullah. Nah, jadi di dalam mata kuliah Kemalikusalehan ini, selain berisikan pengetahuan dan kebenaran, serta segala literasi-literasi, juga di dalamnya terdapat nilai-nilai sunnatullah gitu. Nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya gitu. Nilai-nilai agama lah lebih tepatnya. Iyalah ya kan namanya Malikussaleh, para ulama yang besar. Nah, jadi dengan mata kuliah ini nih dibentuklah karakter dari si mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi pendidikan Kemalikusalehan ini juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan kemanusiaan ya, seperti saya katakan tadi. Iya, nggak jauh beda deh pokoknya kalau pendidikan Kemalikusalehan ini dengan pendidikan kemanusiaan. Kenapa? Sama-sama berkedudukan sebagai pembentuk karakter. Artinya kemampuan mahasiswa-mahasiswi yang tangguh itu dibentuk di sini di dalam pendidikan Kemalikusalehan dan juga pendidikan kemanusiaan ini gitu. Sehingga nantinya mereka itu mampu nih menggerakkan dirinya itu menuju ke arah hidup yang lebih baik, terarah dan juga benar. Ya, perbedaannya pendidikan Kemalikusalehan dengan pendidikan kemanusiaan itu sebenarnya beda tipis sih. Mungkin pendidikan kemanusiaan itu tidak terlalu memfokuskan pada agama, tapi kalau pendidikan Kemalikusalehan udah jelas ya, memfokuskan pada memfokuskan pada keagamaan ya, pada hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, kiranya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana fungsi mata kuliah Kemalikusalehan? Jadi fungsi utama mata kuliah Kemalikusalehan ini adalah untuk membentuk perilaku para warga akademika Universitas Malikussaleh agar menjadi pribadi yang mumpuni, yang beretika, berakhlak mulia, bertoleran, dan berperilaku baik sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW gitu ya. Jadi fungsi utamanya memang untuk membentuk perilaku gitu loh. Di dalam mata kuliah Kemalikusalehan ini diajarkan bagaimana karakter, bagaimana kepribadian yang baik yang dimiliki oleh Sultan Malikussaleh yang wajib untuk kita ikuti, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti kita sebagai mahasiswa-mahasiswi itu menjadi sosok yang mumpuni, yang beretika, berakhlakul karimah, bertoleran, dan juga berperilaku baik sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu jadi fungsi utamanya. Nah, bagaimana fungsi lainnya dari mata kuliah Kemalikusalehan ini? Yang pertama itu adalah untuk mengembangkan potensi hakiki dalam jiwa insani sehingga menjadi individu yang berpikiran baik dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, ini udah jelas ya bahwa fungsinya adalah untuk kita itu bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang berpikiran baik dengan nilai-nilai ilahiyah. Artinya kita punya pikiran yang baik berdasarkan hubungan kita dengan Allah lah, berdasarkan ilmu agama kita melakukan semua kegiatan yang di dunia ini, melakukan semua tindakan saat kita berada di dunia ini ya kita asaskan atau kita landasi
dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur dengan penciptanya. Nah, ini udah jelas ya. Jadi sebenarnya mata kuliah kemalikusalaan ini bukan hanya kewajiban ya bagi mahasiswa-mahasiswa Universitas Malikusalaan untuk mempelajarinya, tetapi juga semua masyarakat, terkhusus masyarakat Asia juga berhak ya, berkewajiban untuk mempelajari mata kuliah kemalikusalaan ini. Ya meskipun tidak langsung di dunia perkuliahan, tetapi nantinya mahasiswa-mahasiswa itu diharapkan mampu menyebarluaskan pengetahuannya terkait dengan mata kuliah kemalikusalaan ini kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, ini udah jelas ya Kak, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur dengan penciptanya. Kemudian yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif, tangguh dengan berbagai cobaan dalam hubungan kemasyarakatan baik nasional maupun internasional. Benar. Jadi gini, kalau kita udah punya karakter yang baik, kita udah punya kepribadian yang baik, apalagi ilmu yang baik, ya udah jelas kita akan secara tidak langsung menjadi pendorong untuk meningkatnya peradaban manusia yang kompetitif. Artinya kita bersaing itu, berkompetitif itu dengan cara yang baik, dengan cara semestinya, tidak dengan hal-hal yang di luar atau hal-hal yang buruk gitulah. Nah, kita juga mampu nih menghadapi berbagai permasalahan kemasyarakatan baik nasional maupun internasional. Karena memang teman-teman pada hakikatnya itu tadi ya, adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Gitu. Tapi bukan bermakna kita tidak mencari ilmu. Itu ya. Jadi harus seimbang gitu loh antara adab dan ilmu. Tetapi kalau dalam konteks Islamnya memang adab itu jauh lebih tinggi dari ilmu. Nah, untuk yang poin ketiga itu memang menunjukkan juga bahwa salah satu fungsi dari pendidikan, salah satu tujuan pengetahuan itu dilahirkan ya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia gitu. Jadi pengetahuan yang selama ini atau pendidikan yang selama ini kita tempuh pada hakikatnya bukan untuk apa-apa kalau nggak lain hanya ingin untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah Sultan Malikus Saleh merupakan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Nama beliau diabadikan sebagai nama dari Universitas Malikus Saleh. Hal tersebut dikarenakan sosoknya yang patut dicontoh dan diteladani. Kemalikussalehan merupakan mata kuliah yang berkedudukan sebagai mata kuliah pembentuk karakter mahasiswa-mahasiswi. Sangatlah penting untuk mempelajari mata kuliah ini dikarenakan mata kuliah ini memiliki salah satu tujuan, yakni untuk melahirkan para lulusan yang berakhlakul karimah, berpendidikan dan patriotisme. Nah, jadi itulah penjelasan untuk sesi kali ini mengenai signifikansi mata kuliah kemalikussalehan. Terima kasih.